下界修士。 Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Naseries. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih diberi kesehatan semua ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari King Wanglin dalam Renegade Immortal episode terbaru, yaitu Renegade Immortal episode 106. Yang mana pada Renegade Immortal episode 106 ini menceritakan Wanglin yang akan memperlihatkan kekuatan besarnya untuk memberikan pelajaran kepada Zhou Wan dan Zhao Xingsa. Dan Tian Yunji akan memberikan ceramahnya yang menguak dunia kultivasi di dunia ini. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Terlihat Wanglin datang ke aula utama aliran ungu sekte Tianyun sambil marah karena dia berprinsip jika orang lain tidak mengganggunya, maka Wanglin juga tidak akan mengganggu. Namun jika ada yang mengganggu, maka Wanglin akan menuntaskan sampai ke akar-akarnya. Di sini pun Zhou Wan merasa jika Wanglin bocah yang tidak tahu sopan santun, dan dia tidak akan membiarkan Wanglin bertindak sesuka hati di hari bahagia sekte Tianyun. Terlihat Zhou Wan pun langsung menggunakan teknik tanah untuk menyerang Wanglin. Akan tetapi menggunakan kekuatan dari bendera 1 miliar jiwanya pun, Wanglin langsung menghancurkan serangan Zhou Wan tersebut. Dan terlihat Zhou Wan terluka karena mencoba menyerang Wanglin. Wanglin pun teringat jika Zhou Wan sudah 2 kali menyerangnya. Yang mana jika Wanglin tidak membunuhnya, maka jangan sebut dirinya Wanglin. Di sini semua orang terkejut melihat Wanglin mengeluarkan api iblis. Zhou Wan pun memberitahu Wanglin yang adalah junior ketujuhnya itu jika hari ini adalah perjamuan ulang tahun gurunya. Dan Wanglin jangan bertindak sembarangan karena banyak rekan Dao yang hadir. Akan tetapi Wanglin mengatakan jika orang luar sekte Tianyun tidak perlu ikut campur perselisihan internal aliran ungu. Kemudian Zhao Xingsa muncul dan meminta Wanglin untuk kembali ke tempatnya. Karena hari ini bukan waktu yang tepat untuk membahas perselisihan aliran ungu. Akan tetapi bagi Wanglin, perkataan Zhao Xingsa itu tidak berlaku untuknya. Dengan cepat Zhao Xingsa mengeluarkan teknik agung kebebasan langit dan bumi untuk menghadapi fonik ungu yang Wanglin keluarkan. Dan terlihat Zhou Wan terluka parah setelah menerima ledakan dari tabrakan 2 kekuatan itu. Akan tetapi Wanglin masih mengincar Zhou Wan dan menangkapnya menggunakan tangan besarnya. Di sini Zhou Wan yakin Wanglin tidak akan berani membunuhnya karena hari ini adalah hari ulang tahun besar guru mereka. Akan tetapi tanpa basa-basi, Wanglin langsung menghabisi Zhou Wan di depan semua orang. Bahkan Wanglin pun langsung memasukkan jiwa Zhou Wan ke dalam bendera 1 miliar jiwanya. Setelah itu pun giliran Zhao Xingsa yang akan Wanglin habisi. Namun di sini Zhao Xingsa mencoba memprovokasi semua orang dengan berkata jika Wanglin melanggar aturan dengan membunuh saudara seperguruan. Dan dia meminta tetua penegak hukum untuk menangkap Wanglin ini. Akan tetapi 2 tetua itu duduk kembali mendengar Wanglin mengatakan bahwa siapapun yang menghalangi Wanglin hari ini maka dia akan menjadi musuh Wanglin. Terlihat Zhao Xingsa terkejut melihat 2 tetua itu duduk kembali. Kemudian Zhao Xingsa meminta Zhao Xinmeng untuk menghadapi Wanglin. Akan tetapi Zhao Xinmeng mengatakan jika hutang budinya pada Zhao Xingsa sudah dia lunasi 3 bulan lalu. Yang mana jika hari ini Zhao Xingsa memintanya untuk bertindak, maka Zhao Xingsa harus mempunyai alasan. Sementara itu, Zhao Xingsa juga tidak mungkin menyuruh Bai Wei. Dengan cepat pun, Wanglin langsung menggunakan pedang abadinya untuk menyerang Zhao Xingsa ini. Akan tetapi Zhao Xingsa pun dengan mudah menghindari setiap serangan Wanglin. Dan bahkan terlihat jika Zhao Xingsa mampu menahan pedang abadi ini. Akan tetapi Su Ligu pun langsung memanggil pisau sabit untuk membantunya menyerang Zhao Xingsa. Dan sekarang terlihat jika Zhao Xingsa harus menghindari 2 senjata abadi dari Wanglin tersebut. Terlihat Zhao Xingsa pun terus berusaha menghindari serangan 2 pedang ini. Dan dia kembali menggunakan formasinya untuk melindungi diri dari pedang abadi. Namun Wanglin memperkuat serangan pedang abadinya yang langsung menghancurkan pelindung Zhao Xingsa ini. Di sini terlihat jika Zhao Xingsa akhirnya menggunakan teknik rahasianya untuk bertarung dengan Wanglin sampai mati. Yang mana kemudian muncul monster besar bermata merah dari teknik Zhao Xingsa ini.
Melihat itu, Baiwei merasa gurunya pilih kasih karena Tian Yunji menanamkan roh siluman di tubuh Zhao Xingsa. Terlihat Zhao Xingsa terluka setelah mengeluarkan teknik ini. Dengan cepat Wang Lin mengeluarkan 3 jiwa utama bendiranya melihat Zhao Xingsa menyerangkan monsternya itu. Dan hal itu pun mampu menahan serangan dari Zhao Xingsa tersebut. Akan tetapi Zhao Xingsa pun langsung memukul 3 jiwa milik Wang Lin itu. Wang Lin yang menyadari sesuatu pun terus berusaha menyerang monster itu menggunakan 3 jiwa utamanya. Akan tetapi monster ini pun berhasil menangkap 3 jiwa tersebut. Namun untungnya Wang Lin dengan cepat menggunakan kereta penembak dewanya untuk melepaskan ketiga jiwa itu dari tangan monster tersebut. Yang mana semua orang terkejut melihat harta abadi lain milik Wang Lin ini. Kemudian Wang Lin pun melihat ada sosok orang dari klan Dewa Kuno di dalam teknik Zhao Xingsa itu. Terlihat Wang Lin langsung melepaskan binatang dari kereta penembak dewanya melihat Zhao Xingsa yang sudah bersiap untuk menyerang lagi. Dan di sini pun dua kekuatan besar itu hampir saling mengenai satu sama lain. Akan tetapi muncul tekanan dari langit yang meminta mereka berdua untuk berhenti. Yang mana karena itu Wang Lin langsung menyimpan lagi kereta penembak dewanya, sedangkan Zhao Xingsa langsung terluka. Setelah itu pun muncul orang di balik tekanan besar tadi, yang mana ternyata dia adalah Jielie. Jielie pun bertanya kenapa mereka berkelahi sampai membuat araknya tidak bisa dihabiskan. Terlihat Zhao Xingsa memberi hormat dan memanggilnya dengan sebutan Paman Guru Jielie. Akan tetapi menurut Jielie, Zhao Xingsa memanggilnya dengan sebutan Paman Guru juga tidak berguna. Dan Jielie heran karena roh siluman di tubuh Zhao Xingsa baru terbentuk tapi sudah dipaksa dikeluarkan. Kemudian Jielie memberi kabar dari Tian Yunji bahwa Zhao Xingsa tidak boleh ikut campur lagi dalam perebutan gelar 7 putra Tian Yun ini. Terlihat Zhao Xingsa tidak percaya mendengar kabar itu karena dirinya sudah berlatih keras bertahun-tahun untuk hal ini. Akan tetapi pada akhirnya Zhao Xingsa hanya bisa patuh melihat tatapan tajam Jielie. Kemudian Jielie pun memberitahu Wang Lin bahwa mungkin Wang Lin tadi sudah menang jika tidak ada roh siluman itu. Dan karena posisi 7 putra Tian Yun aliran ungu masih kosong, Jielie memberitahu jika Tian Yunji menaruh harapan tinggi pada Wang Lin. Kemudian Jielie meminta semua orang tidak terganggu kenyamanannya gara-gara perkelahian murid aliran ungu ini. Dan dia memberitahu jika besok seniornya atau Tian Yunji akan berceramah. Yang mana dia berharap semua orang mendapat pencerahan dan tidak sia-sia datang kemari. Sementara Wang Lin berpikir jika bayangan itu disebut roh siluman, namun itu sangat mirip dengan kemampuan khusus Dewa Kuno. Dan hal itu membuat Wang Lin bertanya-tanya sebenarnya teknik apa itu. Kemudian Baiwei merasa jika sepertinya gelar 7 putra Tian Yun akan menjadi milik Wang Lin, yang mana dia mengajak Wang Lin bersulang sebagai perayaan awal. Sementara Zhao Xinmeng memberikan slip giok yang berisi teknik teleportasi yang pernah dia janjikan pada Wang Lin. Dan sebenarnya dia berencana memberikan teknik itu kepada Wang Lin setelah perjamuan ulang tahun guru mereka selesai. Zhao Xinmeng juga memberitahu jika di dalam slip giok itu selain teknik teleportasi masih ada satu teknik terlarang buatan gurunya, yang mana dia memberikan semua kepada Wang Lin sebagai tanda permintaan maaf atas kejadian 3 bulan lalu. Kemudian terlihat jika semua orang pun menghampiri Wang Lin. Setelah itu pun Wang Lin kembali ke pavilionnya dan mempelajari teknik pemberian Zhao Xinmeng itu. Yang mana dengan cepat Wang Lin mampu menguasai teknik teleportasi tersebut. Di sini pun Wang Lin mengakui jika teknik teleportasi ini benar-benar menakjubkan, karena jarak ratusan mil saja bisa ditempuh dalam sekejap. Sedangkan teknik terlarang kedua yang tercatat di slip giok itu ternyata adalah teknik 9 putaran penyulingan abadi, yang mana itu dapat mengubah kekuatan abadi biasa menjadi kekuatan golden immortal. Akan tetapi Wang Lin yang sudah berlatih keras selama 5 jam hanya baru berhasil sampai 3 putaran. Dan sayangnya kedua kekuatan abadi ini tidak bisa bersatu, yang mana Wang Lin hanya bisa menyimpan itu di tangan kirinya. Setelah itu pun hari ceramah akhirnya tiba. Dan terlihat orang-orang dari semua aliran serta sekte pun berbondong-bondong menuju altar sekte Tian Yun. Terlihat orang-orang dari berbagai penjuru pun datang ke satu tempat yang sangat megah ini. Tak lama setelah itu pun, rombongan dari aliran ungu juga sudah sampai di tempat ini. Wang Lin pun melihat ada wanita dari aliran merah yang sudah di setengah langkah ranah Esendan. Sedangkan dari aliran hijau ada transformasi jiwa sempurna dan aliran biru di tahap akhir transformasi jiwa. Dan Wang Lin yakin jika hanya murid-murid planet Tian Yun yang ini saja bisa menyapu bersih planet Suzaku. Setelah itu pun semua orang terfokus setelah melihat lonceng berbunyi.
karena di sini muncul avatar dari Tian Yunji dengan aura warna-warninya. Melihat itu pun, semua orang langsung memberikan hormat kepada Tian Yunji ini. Setelah itu pun, Tian Yunji menarik lagi avatarnya dan memunculkan tubuh aslinya. Dan Tian Yunji mengatakan jika dirinya sudah berlatih keras selama puluhan ribu tahun, namun hanya sedikit merasakan dao surgawi. Dan ceramahnya kali ini juga ingin berbagi pemahaman kultivasi bersama mereka semua. Akan tetapi di sini pun muncul seseorang lagi dengan kekuatan besarnya serta hewan peliharaannya yang datang untuk menghadiri ulang tahun 10.000 tahun Tian Yunji ini. Yang mana itu adalah Sun Zhong'an, sang utusan aliansi kultivasi. Sementara Wang Lin malah terfokus dengan musang yang dibawa Sun Zhong'an tadi. Di sini Sun Zhong'an yang tahu jika Tian Yunji menyukai benda 7 warna pun langsung memberikan artefak abadi kelas menengah atas berwarna emas sebagai hadiah Tian Yunji. Kemudian Tian Yunji memberikan itu kepada pemuda bernama Kun Pengzi dari aliran kuning melihat latihannya akhir-akhir ini meningkat pesat. Terlihat musang tadi yang adalah musang bintang langsung nemplok ke Wang Lin setelah dia mencium suatu aroma dari tubuh Wang Lin. Dan Wang Lin bertanya-tanya apakah musang bintang ini mencium aura dewa kuno lemah di tubuhnya karena musang bintang menyukai dewa kuno. Kemudian Tian Yunji mulai ceramah dengan mengatakan jika jalan takdir surgawi sangat menakjubkan dan tidak terbatas. Yang mana jika ada yang bingung, mereka boleh langsung bertanya. Tian Yunji pun memberitahu jika teknik surgawi adalah siklus takdir 99 kali yang kembali ke asal. Yang mana langkah pertama kultivasi dimulai dari kondensasi Qi, kemudian naik selangkah demi selangkah hingga esendan, dan itulah yang disebut kultivasi. Kemudian langkah kedua kultivasi adalah ilusi yin dan kenyataan yang, kemudian 3 ranah penghancur nirwana. Yang mana langkah ini adalah transisi antara kultivasi dan dao. Sedangkan langkah ketiga barulah hakikat asli dari dao sejati. Akan tetapi sayangnya tidak ada jejak untuk bisa diikuti. Dan dengan jalan surgawi, jika takdir berkehendak maka semua bisa tercapai. Namun jika takdir belum berkehendak, meskipun berlatih puluhan ribu tahun pun pada akhirnya akan kembali ke awal. Mendengar itu pun Wang Lin merasa jika dirinya sekarang bahkan belum menyelesaikan langkah pertama. Namun Wang Lin penasaran apakah langkah ketiga ini benar-benar ada. Menyadari Wang Lin dipenuhi kebingungan pun, Tian Yunji memintanya untuk bertanya. Di sini pun Wang Lin menanyakan jika jalan kultivasi seringkali ada 3 sebutan, yaitu kultivasi abadi, kultivasi kebenaran, dan kultivasi dao. Dan Wang Lin bertanya kenapa gurunya itu hanya menyebutkan kultivasi dao, tapi bukan yang lain. Tian Yunji pun merasa jika pertanyaan Wang Lin ini sangat bagus. Di sini pun Tian Yunji memberitahu jika dunia abadi sudah tiada, sedangkan sebutan kultivasi abadi berasal dari zaman kuno, yang mana saat itu dunia abadi adalah tempat suci para kultivator. Maka dari itulah ada istilah kultivasi abadi. Sedangkan kata kebenaran dalam kultivasi kebenaran berarti kebenaran yang hakiki. Namun sejak dunia abadi hancur, para kultivator bagaikan pohon tanpa akar dan mengembara sendirian. Maka dari itulah lahirlah aliran kultivasi kebenaran. Yang mana sekarang aliran kultivasi abadi dan kebenaran ini sudah menjadi masa lalu saja. Dan yang sekarang mereka kejar adalah dao. Akan tetapi dao ini juga bukanlah dao surgawi itu sendiri. Terlihat semua murid terkejut mendengar perkataan leluhur mereka ini. Yang mana hal itu membuat mereka bertanya-tanya apa yang disebut dengan dao. Tian Yunji pun memberitahu jika yang disebut dao dalam kultivasi dao adalah jalan. Dan karena mereka tidak tahu apa itu langkah ketiga, maka mereka akan mencari jalan yang mengarah ke sana. Dan inilah satu penjelasan dao dalam kultivasi dao. Di sini pun Tian Yunji berkata apakah Wang Lin sudah paham. Namun di sini Wang Lin mengatakan jika dirinya ragu apakah benar ada langkah ketiga. Tian Yunji pun menceritakan jika 30.000 tahun yang lalu dia pernah melihat seseorang yang sudah melangkah ke langkah ketiga itu. Namun sayangnya orang itu hanyalah muncul sesaat dan setelah itu tidak ada kabar lagi. Setelah itu pun Zhao Xinmeng bertanya dan Tian Yunji menjawab satu persatu pertanyaan para murid yang bertanya. Dan hal itu pun menghabiskan 3 hari. Kemudian Tian Yunji bertanya apakah mereka sudah puas dengan ceramahnya selama 3 hari ini. Akan tetapi tiba-tiba muncul kekuatan dari langit dengan pedang-pedangnya dan terdengar suara orang yang bertanya kenapa Tian Yunji tidak mengundangnya di perjamuan ulang tahun ini. Yang mana ternyata yang datang ini adalah Master Pedang Ling Tianhou. Kemudian Ling Tianhou pun meminta para muridnya untuk keluar dan memberi salam kepada Tian Yunji ini. Kemudian Ling Tianhou bertanya kenapa Tian Yunji tidak menyambut kedatangannya itu. Tian Yunji pun menjawab jika dirinya tidak akan melakukan itu. Dan Tian Yunji mengatakan jika awalnya dia berencana mempertunjukkan teknik abadi kelas menengah.
Yang mana karena kedatangan Ling Tianhou ini, maka Tian Yunji akan menjadikan Ling Tianhou sebagai objek teknik abadi untuk ditonton semua yang hadir di sini. Dan mendengar jika Ling Tianhou berkenan atas hal itu, Tian Yunji pun langsung memperlihatkan teknik pemanggil abadi kelas menengah. Yang mana teknik itu dulunya digunakan oleh orang-orang dunia abadi untuk menyeberangkan para kultivator mereka ke dunia abadi. Terlihat Tian Yunji pun langsung membuka gerbang langit. Dan Ling Tianhou hanya bisa terdiam karena muncul naga emas di dalam gerbang langit itu. Bahkan semua murid pun merasakan tekanan yang begitu kuat dari gerbang langit ini. Di sini pun Wang Lin merasakan jika sepertinya ada kekuatan aneh di langit yang menarik energi abadi dalam tubuhnya. Namun Wang Lin menyadari jika ternyata kekuatan Golden Immortal yang baru dia pelajari tidak terpengaruh oleh teknik pemanggil abadi ini. Setelah itu pun Tian Yunji membuka teknik penyeberangannya, yang mana hal itu pun langsung mengikat para murid dari Ling Tianhou. Melihat itu pun Ling Tianhou berusaha menyerang Tian Yunji. Akan tetapi dengan cepat Tian Yunji langsung mengikat cilin milik Ling Tianhou ini. Setelah itu pun muncul wanita yang adalah utusan penyeberang dari dunia abadi dan datang untuk menyeberangkan kultivator alam bawah. Yang mana terlihat jika wanita ini langsung membawa para murid Ling Tianhou yang sudah terikat tadi untuk pergi dari tempat ini menuju dunia abadi. Di sini Ling Tianhou bertanya teknik pemanggil abadi ini mengirim para muridnya kemana karena dunia abadi sudah hancur. Namun Tian Yunji meminta Ling Tianhou untuk tenang karena para muridnya itu akan kembali sendiri dalam 3 hari. Sementara Wang Lin merasakan jika cilin milik Ling Tianhou ini beresonansi dengan jiwa cilin emas di dalam bendera 1 miliar jiwanya. Yang mana karena itu Wang Lin pun langsung menyembunyikan aura bendera 1 miliar jiwanya. Kemudian Ling Tianhou pun juga langsung menyimpan cilinnya. Dan dia mengatakan jika 3 bulan lagi Tian Yunji harus membawa orang-orang pilihannya ke gerbang roh siluman Laut Timur. Setelah Ling Tianhou pergi, Tian Yunji pun meminta semua orang menjadi saksi karena dia masih punya urusan lain. Dan dia mengatakan jika di antara 7 aliran murid sekte Tianyun, hanya aliran kuning dan aliran ungu yang belum memiliki murid gelar 7 putra Tianyun. Yang mana hari ini sudah waktunya murid kedua aliran ini melahirkan murid gelar 7 putra Tianyun. Dan itulah guys alur cerita di Nikit Immortal episode 106 ini. Ternyata ngoribet Wang Lin ini ya, karena dia tidak takut sedikit pun menghajar saudara seperguruannya meskipun di hadapan banyak orang. Dan ternyata di planet Tianyun ini satu persatu pertanyaan Wang Lin mulai terjawab. Dan apakah yang akan terjadi dengan pemilihan gelar 7 putra Tianyun? Kita tunggu saja dalam Renegade Immortal episode 107. Akhir kata, selamat ngapain aja dan see you next episode.